Oke, selamat malam kawan-kawan Cardano Indonesia. Terima kasih sudah hadir lagi di workshop Bi-Weekly Cardano Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andreas, saya pengurus komunitas Cardano Indonesia dan juga Cardano Ambassador untuk Indonesia. Hari ini saya dibantu oleh kawan saya, Bro Andre Cahyadi sebagai co-host, kemudian terada juga speakernya Bro Charbel dan Bro Dharma. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Bro Andre Cahyadi, silakan. Oke, thank you Bro Andreas. Selamat malam semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di workshop terakhir kita di tahun ini. Ya, perkenalkan nama saya Andre. Di sini saya sebagai salah satu konten kontributor dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Dan semoga topik di workshop terakhir tahun ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Saya kembaliin ke Bro Andreas. Oke, thank you Bro Andre. Mungkin Bro Charbel bisa perkenalan diri dulu. Oke, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi kita di workshop Cardano Indonesia. Nama saya Charbel, saya juga salah satu pengurus di Cardano Indonesia. Dan saya juga mengajar di Eastern Catalyst School. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk bergabung di tata kelola Cardano, nanti bisa ikut di workshop Eastern Catalyst School ya, minggu depan. Dan setiap 2 minggu sekali juga di weekly. Oke, mungkin cukup. Oke, terima kasih Bro Charbel. Kemudian mungkin Bro Dharma bisa perkenalan dulu dari The Majors NFT. Di kita Cardano. Ya, kurang bagus. Nanti kita soal Halo Bro Dharma, maaf suaranya nggak kedengeran jelas Bro Dharma. Ya, suaranya pecah Bro Dharma. Mungkin internetnya bisa dites lagi dulu. Terima kasih. Coba saya dulu. Masih mute, Bro Andreas. Oke, sambil menunggu Bro Dharma, mungkin kita bisa mulai dulu aja sambil perkenalan singkat apa sih komunitas Cardano Indonesia, kemudian ekosistem Cardano seperti apa. Sebelum kita masuk ke topik sesi 1, saya langsung share screen aja dulu. Oke, udah kelihatankah? Sebentar ya. Sudah terlihat. Sudah. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi teman-teman yang datang di sini pasti sebelumnya udah daftar dulu di Meetup Group. Saya mau jelasin dulu workshop hari ini, temanya itu tentang gimana sih cara nyimpan Cardano atau aset ada kita dengan aman, termasuk NFT maupun fungible token juga. Kemudian di hari Sabtu, 2 minggu setelahnya, nanti ada di sini kawan kita, ngurus Cardano Indonesia juga, Bro Ivan. Dia akan bikin AMA, Ask Me Anything, cross-chain dengan Chainlink, dan akan ngebahas mengenai Oracle. Dan juga ekosistem Chainlink itu seperti apa. Nah, kemudian seperti yang kawan-kawan tahu, kita kepilih juga untuk jadi host Cardano Summit 2022 di Jakarta. Acaranya di All Season Jakarta Tamrin di hotel, tanggal 19 November hari Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kita udah fully book, harus RSVP. Kalau nggak RSVP, ntar nggak bisa masuk. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa masuk ke waiting list dulu. Kebetulan waiting listnya masih ada 10 orang. Kalau ada yang cancel, baru yang di waiting list masuk ke 100 orang ini. Jadi ya, kalau nggak bisa ikut yang tahun ini, ntar bisa nonton aja lewat YouTube. Kita kan live streaming juga. Atau kalau pengen ikut, mungkin yang tahun depan kalau kita kepilih lagi jadi host, kita akan gedein lagi, nggak 100, mungkin bisa 200 orang atau lebih. Kemudian di Desember ada AMA Cross-chain juga, itu nanti Bro Ivan Kwananda yang akan mengadakan, itu ntar dengan Harmony, blockchain Harmony, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin bisa dibantu Bro Andre dicekin kalau yang baru masuk untuk di mute dulu, thank you.
Itu dulu. Kemudian untuk kawan-kawan yang baru datang juga, kalau ingin belajar atau mengerti mengenai Cardano, bisa cek website namanya Cardano Cube. Itu buatan komunitas juga. Saya sudah share di chat. Nah, di sini kawan-kawan bisa ngelihat project-nya yang ada di Cardano itu apa aja sih, mulai dari DEX, kemudian wallet. Nah, kita hari ini kebetulan akan ngebahas mengenai wallet. Terus akan jelasin, kemudian ada DeFi, Decentralized Finance, Infrastructure, Lending Borrowing, Launchpad, Marketplace, untuk digital identity juga ada, stablecoin kita lagi nunggu Jet, terus ada blockchain explorer juga, developer tools, dan lain-lain, metaverse, gaming, DAO, dan meme coins. Nah, kebetulan hari ini kita akan ngebahas wallet. Tapi sebelum masuk ke wallet, saya juga mau ngasih info juga untuk teman-teman yang belum join sosial media kita. Sebentar nih, ada yang tolong dibantu ya, co-host. Thank you untuk di-add teman-teman kita yang di waiting room. Ya, sudah. Saya share juga link tree-nya kita di chat aja. Oh, salah. Jadi teman-teman yang belum join bisa cek link tree kita. Di sini udah ada Telegram kita, Twitter, Discord, Instagram, Cardano Forum, GitHub, YouTube, terus ada Meetup kita. Kita punya 2 cabang di Jakarta, Hub Jakarta sama Hub Surabaya yang official. Kemudian untuk yang tertarik mengenai tata kelola atau governance, seperti yang tadi Mas Syarbel bilang, silakan join Telegram kita, Eastern Town Hall Indonesia. Kita ada bi-weekly meetup setiap 2 minggu sekali di setiap hari Sabtu. Jamnya nanti Bro Syarbel bisa kasih tahu di chat juga. Kalau nggak bisa datang, bisa nonton recordingnya di YouTube-nya Eastern Town Hall. Kalau ada yang mau donasi, silakan donasi ke wallet kita. Misalkan, biasanya kita pakai untuk ngasih hadiah. Hari ini ada quiz dan door prize. Kalau ada yang punya NFT nggak kepake, atau punya fungible token nggak kepake, bisa dikirim aja. Bisa diklik di sini. Atau kalian bisa cek juga di pool.pm ini, cardano.id. Kalian bisa cek aja wallet kita, ada 800 ada di sini sama token-token, sama beberapa NFT sumbangan dari kawan-kawan. Saya share juga di sini deh. Kalau ada yang mau donasi, silakan. Oke, kemudian info terakhir, mau minta bantuan aja ke kawan-kawan untuk bantu voting saya. Ini saya share juga votingnya di chat. Nah, ini ada Cardano ballot untuk voting. Saya masuk di kategori ambassador. Kalau kalian klik, ntar ada nama saya di sini. Nah, kalian tinggal konekin wallet. Walletnya bikin baru aja nggak apa-apa, kosongan, nggak perlu adanya di dalam. Terus kalian bisa pakai Flynn, Nami, Eternal, atau Typhoon wallet. Terus saya akan jelasin. Kemudian tinggal klik connect wallet to vote, kemudian tinggal vote saya aja di sini. Mohon bantuannya ya. Terakhir tanggal 7 November untuk penutupannya. Kurang lebih itu aja. Kemudian kita langsung masuk aja ke hari ini. Hari ini temanya kita akan ngebahas mengenai hot wallet, terus hardware wallet, terus gimana cara nyimpan seed phrase yang baik. Saya akan jelasin juga plausible deniability itu apa. Kemudian nanti ada Q&A, terus ada door prize, kita akan ngasih 5 ADA untuk 4 orang pemenang. Kemudian termasuk sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bro Syarbel mengenai Eternal Wallet. Dia akan ngebahas Eternal Wallet itu apa, kemudian settingan parameter yang optimal seperti apa. Kemudian ada games yang dibikin oleh Bro Syarbel, dia juga donasi ada. Ntar teman-teman siapin aja, install dulu Eternal Wallet di HP kalian, atau bisa di Chrome Extensions kalau kalian pakai laptop. Ntar kita main gamenya di Eternal Wallet. Oke, kemudian di sesi ketiga ada Bro Dharma yang akan ngejelasin mengenai di Majors NFT. Saya coba bukain deh. Oke, saya lupa linknya, tapi di Twitter harusnya ada. Nah ini. Oke, saya share aja di chat juga.
Oke, yang mau ngecek silakan, nanti penjelasannya di sesi ketiga. Kita mulai aja mengenai wallet. Mungkin ada beberapa kawan di sini yang udah punya banyak wallet di Cardano, tapi untuk kawan-kawan yang masih baru, seperti yang kalian bisa lihat di sini, itu walletnya yang resmi, itu Daedalus Wallet dari Input Output Global. Cuman Daedalus Wallet ini full node wallet, artinya record dari awal, dari epoch pertama sampai epoch sekarang, sampai dari awal adanya Cardano di Genesis sampai sekarang itu tersimpan di laptop kalian. Jadi kalian harus punya hard disk yang berapa giga ya, saya lupa, sekitar sekarang tuh sampai 50 giga lah minimal. Kemudian RAM-nya juga butuh, dia minta 16 giga. Jadi kalau RAM kalian nggak 16 giga, mungkin kalau pakai Daedalus Wallet agak lama ya sinkron pemakaiannya. Nggak kita saranin pakai Daedalus Wallet kalau laptop kalian nggak memenuhi minimum requirement-nya. Yang kita rekomendasi saat ini itu ada Yoroi Wallet. Ini buatannya Emburgo juga official. Jadi yang official ini cuma Daedalus sama Yoroi, sisanya buatan komunitas. Tapi yang sering kita pakai sekarang si Eternal Wallet. Ini yang akan kita bahas hari ini karena dia fiturnya cukup bagus. Kemudian banyak parameter yang bisa kita setting atau setup di situ. Yang lagi kita tunggu tuh Les Wallet. Ini Chrome extensions juga sama di HP juga ada di Google Play. Dia buatannya IOG. Jadi IOG itu akan bikin light wallet yang ringan di namanya Les Wallet. Kalian bisa cek sendiri. Nah, terus pastikan kalau kalian menginstall wallet, selalu install dari website resminya. Soalnya banyak wallet scam juga. Jadi niru-niru Eternal Wallet, padahal address-nya beda. Daedalus juga pernah ada scam. Jadi pastiin kalian download dari website resminya. Misalkan Eternal ya. Pastiin ada HTTPS-nya, kemudian pasti namanya benar. Biasanya ada aja tuh yang nyoba-nyoba nge-scam. Jadi selalu pastikan kalian install wallet itu dari website yang benar. Kalau nggak tahu bisa tanya di Telegram aja, ntar kita bantu kasih linknya. Oke, kita bahas aja. Saya buka Eternal dulu. Oke, seberapa orang yang datang sekarang? 24. Oke, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis aja di chat. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A, atau teman-teman di sini co-host juga akan bisa bantu jawab. Jangan takut, tanya aja. Kita saling diskusi, saling sharing ilmu. Nah, oke, udah kelihatan kan Eternal Wallet saya? Ya. Udah kelihatan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang masih baru di dunia kripto, pasti bingung, apa sih hot wallet itu? Apa itu hardware wallet? Nah, yang disebut dengan hot wallet adalah wallet yang ntar nih. Nah, beda. Kalau hot wallet itu private keys dan public key-nya itu tersimpan dia nggak tersimpan di sebuah hardware. Dan kalau yang hardware wallet itu biasanya kan disimpan di sebuah hardware seperti Ledger Nano maupun Trezor One. Saya coba bukain aja, kasih contohnya di sini. Oke, buat yang belum pernah lihat hardware wallet seperti apa, kita bisa buka aja. Jadi yang biasa dipakai orang itu Trezor, bentuknya seperti ini. Ini harganya 70 euro, ya bentuknya kayak gini, jadi harus konekin ke USB. Terus fungsinya kurang lebih sama kayak apa ya? Kalau kalian di bank, kalau kalian pakai BCA, itu kan ada internet banking kan. Nah itu untuk mastiin bahwa setiap kali kalian ngirim transaksi keluar, itu harus di-approve dulu lewat hardware device ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang Nano bentuknya seperti kayak gini. Nah, jadi kalau transaksi masuk nggak perlu di-approve karena akan langsung masuk ke wallet kalian. Tapi yang
lebih penting adalah kalau kalian melakukan transaksi keluar, mau ngirim ada atau tiba-tiba ada orang mau ngambil ada kalian, mereka harus dapat approval dulu untuk setiap transaksinya lewat hardware device ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau hot wallet, sebenarnya ada banyak sih pembahasannya, bedanya hot wallet sama cold wallet. Oke. Saya coba share aja di sini. Kalau yang mau baca-baca bisa. Saya lebih mau bahas tentang plausible deniability sebenarnya hari ini. Oke. Oke, saya langsung aja. Kalau kalian mau bikin hot wallet atau yang ini walletnya free, gratis. Kalau hardware wallet kan harus beli walletnya. Nah, itu kalian tinggal masuk ke Eternal ataupun wallet lain kayak Nami, itu tinggal create wallet. Terus biasanya masukin nama wallet kalian, misalkan tes2. Masukin passwordnya, saya misalkan masukin aja tes. Oke, nggak bisa ya, dia harus banyak ya. Tes. Ntar akan diminta bahwa nggak boleh ada orang yang lihat screen kita. Kalau kalian klik OK, akan dikasih recovery phrase seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya kita mau jelasin ke kawan-kawan, bahwa seed phrase ini fungsinya penting banget. Seed phrase ini apa sih? Seed phrase itu sebenarnya kayak kombinasi kata-kata yang ntar akan diubah menjadi private key kalian, atau private key dan public key biasanya jadi satu. Nah, kalau kalian kehilangan spending password itu yang tadi kita masukin, misalkan setiap kali kalian mau kirim transaksi, kalian udah setting dulu tadi di awal, misalkan tes gitu, misalkan atau 1, 2, 3. Kalau kalian mau transaksi kan harus masukin 1, 2, 3. Nah, kalau kalian lupa spending password, itu tetap bisa di-recover lagi dengan cara kalian punya recovery phrase atau seed phrase-nya ini 24 kata. Dan seed phrase ini bisa di-recover di wallet apapun, yang buatannya komunitas maupun yang resmi. Jadi di non-custodial wallet, kalau katanya Bro Andre Cahyadi. Jadi kalau kita bikin wallet di Eternal, itu bisa dibuka di Nami, bisa dibuka di Typhoon, dan bisa dibuka di Daedalus juga. Jadi ntar kalian tinggal import wallet, tinggal masukin seed phrase kalian ke sini. Jadi bikin satu wallet bisa dibuka di wallet manapun. Nah, ini nggak boleh kalian kasih tunjuk ke siapapun, dan selalu disuruh untuk mencatat 24 kata ini di kertas. Jangan taruh di Microsoft Word, jangan taruh di Google Docs, selalu tulis di kertas dan kalian simpan di tempat yang aman. Dan saran saya juga selalu bikin copy minimal 2. Kalau ada 3 bagus. Jadi kalau kalian kehilangan salah satu kertas, kalian bisa punya kertas kedua maupun kertas ketiga. Dan selalu simpan di tempat yang aman, yang di mana orang lain juga nggak tahu. Atau kalian punya berangkas, atau kalian punya deposit box di bank itu juga silahkan. Nah, kalian catat, setelah catat, ntar baru continue, disuruh masukin lagi recovery phrase-nya, kemudian udah kelar. Ini saya cancel aja, saya nggak jadi bikin wallet. Nah, kalau kalian udah punya wallet, nah biasanya kalau kalian lihat di Eternal ini cukup oke UI-nya. Dia ada total funds-nya berapa, kemudian balance-nya berapa, reward kalau kalian staking, kemudian di sini juga ada chart history reward-nya. Kebetulan ini wallet test wallet doang. Saya coba buka yang punya Eastern Catalyst School Indonesia. Kebetulan saya nggak megang wallet-nya, ini cuman saya punya public key-nya aja untuk monitor. Di sini adanya 5.000, kemudian ada reward history-nya kita bisa cek. Jadi di epoch kesekian kita dapat reward 3 ada. Kemudian di sini dapat 0,3 dan lain-lain. Kalau penjelasan mengenai kenapa reward-nya beda-beda, itu kita udah jelasin di workshop 2 minggu yang lalu mengenai cara staking, cara delegasi, dan gimana cara menjadi stake pool operator. Ntar kita akan upload YouTube-nya, kalau teman-teman tertarik silahkan nonton juga. Kalau yang waktu itu belum datang.
Ini kebetulan stake pool yang kita pilih si Cardanesia. Ini stake pool dari Indonesia. Tickernya ADI. Kita dijelasin juga waktu itu mengenai saturation dan lain-lain, pledge-nya. Tapi kurang lebih bentukannya kayak gini. Kenapa kita pilih Eternal? Karena Eternal selain di Chrome Extensions, dia juga support di mobile, di HP. Kalau kalian lihat di sini, di list wallet, yang baru support di Google Play atau di iOS App Store, iOS Store itu baru Eternal sama Yoroi, berdua ini. Saya lagi nunggu Siles yang officialnya dari IOG, cuman belum keluar. Mungkin akhir tahun atau mungkin awal tahun depan. Saya kurang tahu. Oke. Tadi sampai mana? Nah, kalau bikin hot wallet sebenarnya mudah dan kalian bisa bikin sebanyak-banyaknya, tapi menurut saya ya bikin seperlunya aja. Saya pakai hot wallet biasanya untuk keperluan sehari-hari. Kalau saya misalkan ke DEX, kebetulan kita coba buka aja, di sini ada DEX-nya. Saya coba ke MinSwap. Kebetulan kayak di apps atau DEX, kebanyakan itu cuma support beberapa wallet saja. Kita coba lihat aja si MinSwap sekarang support apa aja nih. Kita kebanyakan pakai Eternal karena Eternal itu oke, ini kenapa bahasanya? Oke. Oke, saya coba disconnectin wallet saya dulu sebentar ya. Kalau connect wallet yang disupport itu sama si MinSwap, DEX, ada min walletnya dia sendiri, Nami, Flynn, Eternal, Typhoon, sama Gero wallet. Kenapa kita pilih? Biasanya kalau nggak Eternal atau Nami, itu karena banyak banget di apps yang support mereka. Ini Yoro emang nggak disupport sama MinSwap ya? Bro Andre Cahyadi atau Bro Charbel? Ada yang tahu kah? Baru ngelihat juga sih, nggak pernah merhatiin Yoroi Iya. malah. Padahal Yoro itu Kayaknya belum ada official, Emurgo, cuman dia nggak belum ada disupport sama fitur DEX. di app-nya kayaknya deh. Oh ya, sorry. Ya Yoroi dia nggak punya, dia belum support fitur di app, benar. Jadi ya, makanya kenapa kita pakai Eternal. Saya sekarang lagi lebih senang pakai Eternal sama Typhoon. Cuman Typhoon tuh nggak di semua di apps. Di support juga. Paling majority masih pakai Eternal. Jadi kita saranin pakai Eternal. Dan dia fiturnya oke banget. Tampilannya oke. Dan nanti parameter-parameter itu ya baik banget. Dia ada advanced UTSO, bisa setup collateral. Ntar ini semua dijelasin sama Bro Charbel di sesi kedua. Nah, jadi kalau hot wallet tadi seperti yang saya bilang, itu ya saya biasanya pakai untuk kebutuhan sehari-hari aja. Jadi saya selalu pisahin akun saya. Kalau yang ada saya yang banyak, yang buat investasi, saya taruh di hardware wallet karena emang lebih aman. Cuman ya tadi harus beli hardware walletnya dulu, harganya nggak murah juga, sekitar 70 US dollar sampai 100. Berapa ya si Ledger? Bro Charbel, dalam US dollar yang baru beli? 79 kalau nggak salah. 79 US dollar itu dari Prancis dikirim langsung ke Indonesia, 79 US dollar. Di Tokopedia mungkin ada, cuman kita biasanya saranin selalu beli. Ya, kalau tambah bea masuk cukai anggapnya 1,5 juta lah. Iya, semuanya. 1,5 juta. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya biasanya pisahin kalau untuk ada saya yang dalam jumlah besar untuk investasi, saya taruh di hardware wallet biar lebih aman. Dan hardware wallet itu ntar saya juga akan tunjukin cara pairing-nya. Di pair ke Eternal ataupun ke wallet lain. Kalau untuk penggunaan biasa, misalkan saya punya 100 ADA atau 200 ADA, terus saya pakai buat nge-swap token di decentralized exchange, atau saya buat kirim-kirim ke teman, atau saya mau jual beli NFT di marketplace. Saya coba bukain dulu. Mungkin ada JPEG Store ya. Kita biasanya pakai JPEG Store buat jual beli NFT. Ada satu lagi, si NFT.io, tapi info baru, dia baru berubah nama. Jadi, kemarin apa sih namanya? Si NFT.io itu dia berubah. Bentar, saya buka Twitter. Saya nggak hafal namanya.
Jadi sekarang udah nggak ada yang namanya CNFT.io, marketplace, info aja. Dia ganti jadi, sebentar. Saya cek dari si Profesor Cardano aja deh. Dia yang punya soalnya. Oke. Ganti nama jadi Explosive. Jadi buat kawan-kawan yang dulunya pakai CNFT.io, sekarang udah ganti jadi Explosive.io. Mungkin dia rebranding kayak gini, coming soon. Info aja, tapi kita biasanya jual beli NFT di jpeg.store. Ini support walletnya Nufi yang baru, Gero, Flynn, Nami, Eternal, Typhoon. Seperti biasa Eternal pasti ada sama Nami. Kebanyakan itu sama Flynn juga. Oke. Tadi sampai mana? Jadi untuk penggunaan sehari-hari saya lebih pakai hot wallet karena satu gampang. Kalau hot wallet saya tinggal kalau mau transaksi saya tinggal masukin spending password aja. Misalkan saya mau send, misalkan saya mau kirim tadi ke dolar cardano.id kalau tahu ada handle-nya. Kalau enggak kalian masukin ADDR1 sekian. Tapi di sini misalkan contoh aja ya. Ini handle-nya ada handle-nya Cardano Indonesia. Terus kalian bisa resolve ada handle. Jadi mungkin yang belum tahu ada handle itu apa, saya juga coba jelasin singkat. Ada handle itu sebenarnya NFT. NFT yang kita beli, kemudian namanya kita bisa pilih sendiri 15 karakter. Kalau nggak salah harganya mulai dari 10 ada ya dulu, sampai paling mahal berapa ratus ada tergantung. Semakin sedikit karakternya semakin mahal. Kalian bisa beli, kemudian di Eternal ini, kalau kalian resolve ada handle-nya, itu akan berubah menjadi ADDR1 di mana address tempat di mana si ada handle ini ada. Misalkan saya punya si walletnya Cardano nih, namanya $cardano.id. Nah, itu langsung akan mengacu ke address, salah satu address atau UTXO-nya yang ada di wallet tersebut. Ini nih. Jadi kita nggak perlu ngafalin. Misalkan saya mau ngirim ke Charbel, misalkan si Bro Charbel punya ada handle namanya $Charbel atau punya saya $Andreas kayak gitu. Jadi saya tinggal bilang, misalkan Charbel mau ngirim ada ke saya tinggal bilang ada handle saya $Andreas, tolong kirim aja ke situ. Jadi saya nggak perlu ngecek lagi wallet saya, kemudian ngecek receive saya, kemudian cek ngopi, terus kirim lagi ke si Charbel harus masukin ininya lagi ke wallet dia, terus baru kirim duit. Jadi kita tinggal ngasih tahu, ada handle saya $Andreas atau $cardano.id atau $Charbel maupun lain-lain. Itu akan mempermudah. Harganya nggak mahal, mulai dari 10 ada. Jadi kalau ada yang mau beli silahkan. Resolve ada handle dulu, kemudian X. Nah, kalau kalian mau ngirim ada, misalkan mau ngirim 10, kebetulan saya nggak ada, ini tes wallet doang, saya nggak ada. Selalu pilih nih, Allow Advanced UTXO Management. Jadi biasanya dalam satu wallet, itu misalkan kalian punya beberapa ada, misalkan kayak si Eastern Catalyst School, ini kalian bisa ngelihatnya di sini ada UTXO list. Jadi UTXO itu apa? Kayak balance-nya. Jadi misalkan di sini nih ada 66 ada 2.700 ada 554 ada, kemudian di sini ada 2 ada plus si tokennya ini. Dia punya ada handle juga sama ada 2.205. Jadi kalau kita misalkan mau ngirim 10 ada ke Charbel atau ke siapapun, kalau pakai Advanced Management UTXO, dia akan selalu ngambil yang mendekati atau yang bikin transaction fee-nya tuh semakin yang paling rendah lah. Kalau ada token, misalkan di sini misalkan nggak 2 ada ya, misalkan ada 200 ada plus si token ini. Nah, kalau kita ngambil yang ini, itu biasanya transaction fee-nya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena ada metadatanya juga dari si token ini, token si ada handle. Jadi daripada ngambil ini, mendingan saya pilih balance yang paling kecil aja, 66. 66 ini, ntar akan dipecah 10 untuk ke Charbel, 56,65 akan balik ke saya dikurangin juga sama transaction fee. Kurang lebih kayak gitu. Transaction fee itu 0,17 ada atau 0,15 ada basicnya plus ada metadata lain-lain. Semakin besar datanya ya semakin gede transaction fee-nya.
Makanya kenapa tadi pas kirim transaksi selalu pilih Advanced Management UTXO supaya si walletnya ini akan milihin UTXO mana yang paling mendekati. Kalau misalkan saya harus ngirim 4.000, mungkin akan diambil yang 2.700 plus 2.200 ini. Soalnya kan bisa juga ngambil yang 66, ngambil 554, kemudian ngambil ini juga, plus ngambil ini. Jadi kayak metadatanya semakin besar. Nah, kalau kalian punya tokennya banyak banget, itu saya saranin, sebenarnya ini dijelasin Charbel, harusnya kalian namanya ada token fragmentation, tapi saya jelasin aja sekarang. Kalian nyalain. Saya biasanya sih taruh satu ya. Soalnya artinya dalam satu UTXO, itu hanya boleh ada satu NFT aja, atau satu token, satu bundle, satu token. Jadi semakin kecil di UTXO itu jumlah tokennya, semakin kecil fee-nya. Tapi semakin banyak ada yang di-lock. Jadi untuk setiap token yang ada di sini, itu biasanya akan nge-lock ada. Kenapa harus di-lock? Kalau kita mau ngirim token tuh nggak bisa dikirim cuma token aja. Kalau ada kan kita bisa kirim adanya aja, tapi kalau token, fungible token maupun non-fungible token, harus dikirim sama ada, minimal 1,2 atau 1,17 di sini. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa di-lock ada kita. Jadi misalkan saya punya 5.571, 1, sekiannya itu di-lock. Jadi kalau saya mau transfer, nggak bisa transfer semua ada saya. Pasti di-lock 1,17. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin udah 30 menit. Saya coba jawab pertanyaan dulu. Kalau ada yang mau nanya sebelum saya masuk plausible deniability, atau udah pada tahu semua nih, hot wallet, hardware wallet. Kelihatannya udah pada jago-jago sih teman-teman. Kalau udah pada jago-jago ya udah. Kalau gitu kita masuk aja ke plausible deniability. Oke. Nah, oke. Nah, jadi bulan kemarin itu saya baru tahu ada yang namanya plausible deniability. Itu kalau nggak salah karena apa ya kemarin pembahasannya saya lupa. Di Twitter ada. Si Ray itu ya. Si Ray Network ya. Dia si Ray Network tuh bukannya problemnya Franken address ya atau apa sih? Oke. Nggak masalah. Saya juga lupa. Intinya plausible deniability itu kalau kalian bawa hardware wallet nih, atau kalian tiba-tiba ditodong. Misalkan ada orang tahu saya punya ada dalam jumlah besar, atau ada orang kaya punya ada dalam jumlah besar. Dia ditodong atau anggota keluarganya ditodong, terus diminta seed phrase-nya. Kalau kalian ngasih seed phrase kalian kan biasanya ya udah langsung dikosongin aja kan walletnya sama si yang minta, yang punya recovery phrase ini atau seed phrase. Nah, gunanya si plausible deniability ini adalah ini baru bisa di hardware wallet aja ya, di ledger. Jadi kalian itu bikin satu account lagi yang hidden, nambahin satu seed phrase, satu kata lagi yang kalian pilih sendiri. Kemudian dia akan bikin hidden wallet di belakang. Jadi kalau kalian ngasih seed phrase 24 word ini, yang akan diambil itu cuman yang muncul di depan aja, yang bukan yang hidden gitu loh. Kalau misalkan saya punya 10.000 ada, saya taruh 1.000 di depan, 9.000-nya saya taruh di hidden. Jadi yang bisa diambil itu cuman yang 1.000 adanya. Sedangkan 9.000 adanya itu masih save di hidden wallet saya, di secret wallet saya. Nah, itu gunanya plausible deniability. Nah, saya kalau nggak salah waktu itu ada YouTube-nya bagus. Saya coba cek dulu. Kalau nggak salah sih ada, siapa namanya? Sebentar ya, saya cekin. Nah, ini di Cardano punyanya si Tommy. Saya share aja buat nanti yang mau nonton. Oke. Silahkan. Ini saya coba ambil gambarnya aja. Oke.
Sebentar ya. Mana ya gambar walletnya? Jadi dalam satu wallet, bukan satu wallet, satu hardware wallet kalian itu, kalian bisa bikin passphrase tambahan yang akan bisa mengakses secret wallet kalian di belakang. Kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya itu plausible deniability. Jadi misalkan saya tadi udah jelasin kita punya 24 kata kan, itu dengan nggak ada tambahan passphrase tambahan, itu yang wallet yang kita munculin di depan. Bait wallet namanya di sini dia bilang. Terus kalau ada tambahan satu passphrase jadi 25 kata, itu secret wallet. Nah, ini kita saranin untuk orang-orang yang ya saya juga udah nyoba ini kemarin, minggu kemarin, dan itu bisa nih pakai passphrase. Jadi mana sih gambarnya sebentar. Gambar Ledger Nano. Jadi di Ledger ini nanti kalian bisa setting untuk nambahin passphrase. Dan kalau yang belum pernah pakai Ledger, jadi di Ledger ini kalian harus masukin PIN. Biasanya antara paling sedikit 4 digit sampai saya lupa 8 digit itu masukin PIN. Nah kalau dengan adanya si tambahan passphrase itu kalian bisa punya 2 PIN yang berbeda. Jadi kalau kalian bisa masukin PIN yang biasa itu sebenarnya 1, 2, 3, 4. Ini kalian bisa bikin PIN kedua, misalkan 4321. Yang 4321 akan mengakses ke secret hidden wallet kalian, sedangkan yang biasa itu yang mengakses ke wallet yang main wallet kalian, atau yang bagian depan lah yang bait wallet itu. Kurang lebih kayak gitu. Cara setupnya si passphrase, sebentar saya share aja. Ini ada nih videonya dari si Ledger Nano juga, karena saya pakai Ledger. Jadi ntar kalau nggak salah masuk ke setting, kemudian di setting itu kalian bisa ngikutin ini, kalian bisa set secret passphrase, kemudian intinya itu, kalau kalian ditodong di tengah jalan, atau keluarga kalian disandra, kalian kasih aja yang 24 seed phrase kalian, dia ngambil kripto kalian dan udah merasa senang, tapi sebenarnya di balik itu kalian naruh sisa kripto kalian di hidden wallet di belakangnya, butuh tambahan satu seed phrase lagi, kurang lebih gitu. Tapi ya amit-amit jangan sampai kejadian kayak gini, ya pastikan tidak mengumbar harta kalian, selalu simpan seed phrase di tempat yang aman, dan jauhi tempat-tempat yang rawan bahaya. Lebih seperti itu sih. Sebentar, saya share aja di sini. Kurang lebih kayak gitu sih plausible deniability. Kalian ntar bisa nonton aja di sini. Jadi fungsinya adalah kayak kalian punya wallet gimana ya? Kalau ini kalian jalan-jalan misalnya ke Itali, terus itu banyak copet kan, kalian karya yang banyak copet. Kalian punya dua wallet nih, wallet yang isinya cuman mungkin 100.000 sama ada wallet yang isinya 1 juta. Yang wallet isinya 1 juta kalian simpan di kaos kaki lah atau di mana gitu, sedangkan wallet yang biasa kayak kalian taruh di kantong celana, yang dicolong yang wallet di kantong celana, wallet yang kalian taruh di kaos kaki mungkin nggak dicolong, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya itu gunanya plausible deniability. Atau kalau yang saya pakai sebelum saya tahu plausible deniability ini, hardware wallet saya selalu simpan di deposit box, dan itu nyimpan wallet saya dalam jumlah gede, sedangkan hot wallet itu yang saya install di HP, kemudian itu yang saya pakai untuk transaksi smart contract, kurang lebih kayak gitu. Yes, thank you Bro Andre untuk penjelasannya. Jadi intinya plausible deniability itu 24 seed phrase, ditambah lagi dengan 1 seed phrase, jadi 25 seed phrase untuk bisa akses walletnya. Kayak gitu. Jadi kan malingnya cuma tahu 24 seed phrase yang kita kasih, tapi dia nggak tahu tambahan passphrase-nya, jadi dia cuma bisa mengakses wallet yang bait wallet-nya doang. Mungkin ada pertanyaan dulu di sini? Roti dimakan. Sebentarnya ada yang... Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari Bro Syarbel. Ini dari Bro Fardan, kalau malingnya nyadar dan tetap nodong karena dia tahu sistem secret phrase ini gimana? Nah,
Mau gimana lagi? Ya, Berarti harus punya dua secret wallet. yes, makanya itu antara kalian Ya punya palsuin. Sebut bohong aja secret pass-nya. uh, kalau Tinggal sebut secret bohong. ya bisa juga sih, tapi pasti itu akan malah apa ya? Yang ada nggak bisa, biasanya isinya akan kosong atau bahkan mungkin yang ditodong pun juga nggak tahu, mungkin nggak semua orang tahu tentang si plausible deniability ini, jadi taunya cuma seed phrase aja. Tapi kalau yang nodong dari 27 partisipan di sini ya Nah itu pasti beda tahu cerita. ini. Semoga nggak ada yang maling yang nonton ini. Apakah Ini secret tadi ada wallet-nya? pertanyaan dari Bro One Gate System agak ke atas. Dia nanya terkait maaf, pertanyaan panik untuk recovery phrase wallet eternal di bagian mana ya? Kebetulan not semua phrase yang di Sublime Text Editor saya hilang. Oke, ini saya juga mau ngasih tahu dulu. Tadi pas kalian bikin wallet, disuruh catat di kertas, ya kan? Jangan sampai hilang. Jadi saya selalu saranin untuk punya seed phrase catatan kedua atau ketiga. Kalau seed phrase hilang, ya udah kalian nggak punya akses lagi ke wallet kalian. Antara kalian masih punya walletnya ada di misalkan di Eternal dan kalian masih ingat spending passwordnya. Kalau kalian masih ingat spending passwordnya, bikin wallet baru, catat seed phrase-nya 24 kata itu, transfer ke wallet baru kalian. Kalau kalian udah lupa spending passwordnya dan lupa seed phrase-nya atau hilang, ya udah kalian nggak punya akses lagi ke wallet kalian. Bisa dibilang banyak kejadian yang punya Bitcoin di luar sana itu lupa seed phrase-nya dan udah nggak, misalkan kayak 5 tahun kemudian baru ngecek lagi dan lupa, ya udah wassalam sih itu. Kurang lebih kayak gitu, Bro One Gate System. Coba saya baca dulu. Oke, kalau mau recovery ya, misalkan kalian udah nemu nih kertasnya, terus kalau mau recovery, kalian ke add wallet, kemudian ini ada yang namanya restore wallet. Jadi kalian klik restore wallet, kalian masukin nih antara 12 kata, 15 kata, atau 24 kata. Saya biasanya yang 24 kata lebih aman. Klik next, kemudian kalian masukin semua recovery phrase-nya. Misalkan, apa ya, terus masukin apa lagi? Ya bebas aja sih. Cuman kalau kalian ngasal kayak gini, ya nggak tahu antara kalian bisa masuk ke wallet orang atau masuk ke wallet kosongan baru yang belum pernah dibuat, kayak gitu. Cara nge-restore ini penting karena ntar kalian pasti kalau misalkan saya ke Typhoon Wallet nih, tadi saya bikin wallet di Eternal, sama di sini juga klik import, kemudian misalkan kasih namanya, kasih passwordnya, misalkan 1234567 agree, continue. Nah nih, kalian masukin 24 kata yang kalian udah bikin di Eternal Wallet, di Daedalus atau segala macam, itu kalian bisa recover di sini. Kayak gitu. Terus satu hal lagi yang penting, tadi saya belum sempat itu, ini pairing. Jadi kalau kalian punya hardware wallet, kayak Ledger Nano, yang ini, atau Trezor One, kayak gini, dua-duanya pakai USB, yang Bluetooth ada, namanya Ledger Nano X, itu bisa Bluetooth. Nah, kalian masuk ke sini, konekin hardware kalian ke laptop atau ke HP, kemudian klik pair ini, terus tinggal pilih aja si Ledger Nano atau Trezor, misalkan Ledger, kalian klik next, terus klik save, terus kalian nih konekin dulu, terus buka Cardano app-nya di hardware wallet kalian, ntar langsung akan ke connect ke sini dan langsung munculin. Tapi tetap private key-nya itu akan tetap ada di hardware wallet kalian. Cuman public key-nya aja yang akan muncul di sini, jadi kalian bisa ngelihat duitnya berapa, dapat reward berapa. Tapi setiap kali kalian mau ngelakuin transaksi, ngirim ini, untuk sign, itu tetap harus konekin lagi hardware wallet, kemudian kalian harus masukin lagi PIN-nya, PIN di hardware wallet kalian, kemudian harus ngecek lagi mau ngirim kemana, jumlahnya berapa, terus klik OK. Kemudian kalau di Ledger Nano ini, kalau nggak salah nih ada 2 PIN-nya, ada dotnya, apa nih, tombol ya, tombol kiri sama tombol kanan, ya tuh kalian harus menekan kiri kanan, terus tekan dua-duanya untuk klik OK. Mungkin ada pertanyaan dulu.
Sebentar. Mungkin bisa dibantu pertanyaannya, Bro Syarbel atau Bro Andre? Oke, ini dari Bro Arman ya, dia bilang, share tambahan untuk menjaga mnemonic bisa pakai metal wallet simpan mnemonic di besi yang lebih, ya betul, di Ledger itu ada produknya. Sebentar, ini kenapa bahasa Jerman? Saya ganti dulu. Nah nih, oke. Jadi ada yang namanya kapsul, kapsul dari kristal. Dia bentuknya kayak gini. Jadi kalian nyusun ABCD-nya di sini nih. Saya coba, saya unmute aja. Jadi misalkan kayak gini nih. Misalkan nih kata-kata kalian susun. Misalkan involve, suggest. Terus kalian masukin ke sini nih, ditumpuk kayak gini nih. Kalau mau repot, jadi tahan api, tahan banjir. Kalau kertas kan kalau kena basah juga itu. Jadi kalian simpan di sini terus masukin di kapsul. Jadi anti api sama anti banjir. Atau pilihan satunya lagi tadi di sini juga ada seperti ini. Tahan karat juga, yes. Sebentar ya. Jadi ada yang namanya metal. Jadi kayak di patri gitu loh, diketok, kalian ketok, sebentar saya gedein. Nah jadi kayak gini nih, kalian pukul lah pakai palu, ditandain kayak gini. Ini kalau nggak salah ada ABC, ABCD, ABCD-nya juga. Tapi bisa coba dicek deh, metal wallet crypto. Banyak kok yang jual. Jadi intinya kata-katanya, bahkan ya kalian punya plat besi biasa, terus kalian kerok aja kayak gini juga bisa nih, kayak gini. Kelihatan nggak nih di kanan? Ini yang paling murah nih. Kalian potong aja ke tukang besi, minta atau ke beli stainless steel, dipotong persegi 4, terus kalian ketok sendiri nih. Pakai, saya lupa namanya apa ini. Pakai palu, terus diketok. Scriber. Iya. Jadi sebenarnya banyak caranya gimana. Kalau kalian mau, saya sih tetap simpan di kertas aja karena lebih gampang. Kalau kayak gini agak berat juga. Tapi kalau kalian mau bikin kayak gini juga silahkan. Kalau takut sering kebanjiran, sering kebakaran, entah gimana, silahkan bisa beli aja. Banyak kok contohnya bisa dicek sendiri. Si Charbel gue kepikiran tuh ditato di badan, gile juga. Oke. Ya udah. Sebentar. Coba baca pertanyaan dulu nih. Sambil mungkin Bro Charbel bisa siap-siap sama Bro Andre Cahyadi bisa siapin door prize-nya. Oke, kalau Bro Sony, katanya saya screenshot terus di-scramble lagi image-nya. Scramble image di-protect pakai double authentication link ke mobile. Nah, itu kalau bisa kayak Bro Sony, juga silahkan. Kemudian, oke, dari Bro OneGate System, solve, oke. Nice, keren. Kemudian, ya, spending password itu bisa diganti-ganti. Jadi, spending password, tadi seperti yang saya bilang, kalau kalian misalkan recover wallet nih, kalian bikin wallet, terus kalian lupa nih spending password-nya. Jadi kalau kalian mau klik send, terus lupa spending password-nya, tinggal kalian delete aja. Pastiin dulu seed phrase-nya ada. Terus kalian delete aja wallet-nya, di-add lagi wallet-nya dengan cara restore wallet, masukin seed phrase baru. Di sini ntar biasa akan ditanyain mau spending password-nya yang baru apa. Tadi di Typhoon, kalian import aja. Misalkan bikin test wallet, bukan bikin, kalian mau recover, misalkan masukin password baru. Ya udah, ketik aja password barunya apa, kemudian agree, akan saya ketik di sini juga. Kenapa di sini? Oke, terus kalian masukin ini, seed phrase-nya tadi 24 biji, tergantung 12, 15, atau 24. Setahu saya Euro itu 15, kalau Daedalus dan lain-lain, Eternal itu 24. Terus kalian recover wallet kalian dengan seed phrase, bisa pakai spending password yang baru. Oke, mungkin dari saya mengenai plausible deniability seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Gorga. Kalau misalnya perusahaan Ledger Wallet itu bangkrut, apa masih aman kita gunain hardware walletnya, bro? Masih sih, setahu saya yang jadi problem adalah kalau misalkan Cardano atau Ledger-nya
misalkan kalau Cardano-nya ada fitur baru, mungkin wallet-nya itu nggak bisa support fitur barunya itu aja. Tapi kalau fitur untuk cuman kirim sama terima itu masih jalan sih harusnya. Kayak gitu. Atau ya kayak yang Bro Andre tadi bilang, pindah ke hardware wallet lain bisa juga, merek lain. Tapi setahu seingat saya juga masih ada orang-orang yang zaman dulunya tuh pakai Trezor wallet yang versi lama banget, itu masih bisa diakses kok Bitcoin mereka, Ethereum mereka. Jadi kalau cuma untuk transfer wallet, transfer kriptonya aja itu masih nggak masalah. Tapi kayak fitur untuk delegasi, staking, kalau ada perubahan atau kayak ntar bisa support smart contract dan lain-lain, itu mungkin kayak yang Bro Andre tadi bilang, harus ganti ke hardware wallet lain. Tapi harusnya ya masih akan ada terus. Kemudian dari pertanyaan dari Abang Edwin, hardware wallet itu pakai baterai charge ya, kayak token BCA? Enggak. Kalau yang sebentar. Kalau yang tadi mana? Yang ini si Trezor atau Ledger Nano S, itu kalian dapat powernya dari ngecolok USB kalian ke HP atau dari ngecolok USB kalian ke laptop. Powernya dari laptop atau dari HP. Tapi kalau yang Ledger Nano, sebentar. Ledger Nano X, itu karena dia Bluetooth, yes, ini dia ngecharge baterainya di dalam. Kayak gitu. Cuman saya masih agak ragu menggunakan Nano X karena dia connect ke Bluetooth. Saya masih lebih percaya yang pakai kabel dulu sih. Tapi kalau mau nyoba silahkan juga. Ada beberapa yang pakai. Enaknya kalau Bluetooth kalian langsung connect ke HP kalian gampang, iOS atau Android. Jadi nggak perlu connect colok-colok kabel lagi sih. Kayak gitu. Oke. Terus dari Mas Erik, cold wallet tetap bisa staking walaupun dia offline. Bisa staking itu kan sebenarnya kayak ini si wallet Cardano ini, ya Eastern Catalyst School ya. Jadi kalian pilih ke staking, kemudian masukin aja tickernya, misalkan kawan, terus kalian klik aja nih delegate, terus terkan muncul nih transaction preview-nya. Ini kebetulan karena saya cuma read only wallet, saya nggak bisa sign. Kalian tinggal sign aja pakai hardware wallet. Kalau staking itu cuma kalian perlu ngedelegasi, terus transaction-nya masuk, udah ditinggalin aja. Hardware wallet-nya nggak perlu dicek-cek lagi juga nggak apa-apa. Kalau staking itu kalian di hot wallet, cold wallet bisa, nggak masalah. Cuman kebetulan di Ledger Live-nya, jadi kalian bisa si Ledger itu punya software namanya Ledger Live. Sebentar. Jadi kayak gini. Itu kalau nggak salah yang Ethereum, Polkadot sama beberapa udah ada fitur stakingnya lewat Ledger Live. Jadi Ledger Live ini jatuhnya kayak apa ya? Tampilan user interface aja untuk ngecek aset manajemen wallet kalian. Tapi di dalamnya juga kalian bisa beli, nge-swap, atau kirim atau terima kripto juga sih. Cuman Cardano belum disupport untuk staking atau delegasi di Ledger Live ini. Jadi kayak fitur staking ini, apa ya, ininya belum ada nih tampilan UI-nya. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai hardware wallet manapun, ke wallet apa aja, tinggal kalian pair aja, kemudian kalian staking atau kalian mau ngelakuin transaksi, silahkan. Oke, thank you Mas Pramaditya. Sorry, ya Primadita Riasta. Thank you Mbak Prima. Oke, itu aja. Mungkin bisa masuk ke Bro Andre Cahyadi, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan soal plausible deniability, terus pengen nyoba, tadi saya udah share juga YouTube-nya sama panduannya, silahkan aja coba. Semoga ngebantu buat yang belum ngerti plausible deniability. Cukup menarik juga soalnya. Oke, ini ada door prize untuk 4 orang. Co-host sama host nggak masuk ke sini ya? Iya, host, co-host, pengurus, dan pembicara, dan host nggak masuk sini. Hadiahnya masing-masing 5 ada untuk 4 orang pemenang. Kita acak dulu ya teman-teman.
Oke, kita mulai pemenang pertama. Kenapa ada Zoom di situ? Tadi ada yang namanya Zoom doang tadi. Oke. Oke, Ini kita panggil Sis dulu. ya, Sis Ine-chan ya. Adakah orangnya? Ine-chan, Sis kalau atau ada Mas? mungkin Ada. bisa angkat tangan. Oh, Oh, ada. ada. Oke, congrats. Pets. Thank you. Oke, sekarang untuk pemenang kedua. Bro Yudi Lim. Ada nggak nih orangnya? Adakah orangnya mungkin bisa tulis di chat atau raise hand? Udah live ya kayaknya. Coba kita tanya lagi. Masih adakah Mas Yudi? Kalau nggak ada kita putar lagi nih. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita putar lagi. Udah kita hapus. Bro hampir kena Mas Lutfi Sony. Novaldani. Oke, ada Mas Lutfi kah? Ada ya. Ada nggak? Mas Lutfi, mungkin bisa raise hand atau tulis di chat. Oh, ada hadir. Congrats ya Mas Lutfi. Oke. Congrats Mas Lutfi. Oke, sekarang pemenang ketiga. Adakah? Bro Ariel Tatwil. Mungkin bisa hadir. Hadir. Oke, congrats. Congrats. Oke, untuk pemenang terakhir. Bro Anthony, ada nggak nih orangnya? Masih ada situ. Ada ya. Bro Anthony? Boleh masih ada? raise hand atau chat? Oh, ada. Dia ada di chat. Ada. Oke, congrats. Congrats semuanya. Jangan lupa untuk ngasih wallet address kalian yang non-custodial. Jadi ADDR1 atau kalian bisa ngasih ada handle juga ke DM-nya Bro Andre Cahyadi atau bisa juga di Telegram. Yes, congrats. ditunggu ya teman-teman yang menang. Congrats. Oke, kalau begitu kita masuk aja ke sesi kedua. Kali ini Bro Syarbel akan ngejelasin Eternal Wallet itu apa. Tadi saya udah jelasin sedikit cara bikin create wallet-nya, restore wallet, cara pairing dengan hardware wallet, sama sedikit parameter. Bro Syarbel akan ngejelasin hal menarik dari Eternal Wallet, yaitu tentang sub-account. Dan juga tadi ada beberapa parameter, gimana sih cara biar transaksi transaction fee saya tuh sedikit, dan parameter apa aja yang harus saya setting biar wallet saya optimal. Jadi silakan Bro Syarbel, bisa share screen. Oke, yuk. Sama sekali lagi, sebelum mulai, kawan-kawan silahkan buka Eternal Wallet kalian. Nggak perlu ada walletnya, nggak apa-apa. Karena habis ini ada game sama Bro Syarbel menggunakan Eternal. Hadiahnya berupa ada, tapi kan kalian cepat-cepat yang dapat. Jadi siapin aja Eternal Wallet di Google Play atau di laptop kalian. Silahkan Bro Syarbel. Yes. Oke, untuk yang sesi kedua ini nanti kita akan belajar terkait Eternal ya. Tapi untuk menambahkan juga tadi di sesi pertama, itu tadi sempat diberitahu juga terkait UTXO. Kita tadi sempat membahas ini ya, yang terkait tadi kita menyimpan seed phrase-nya itu menggunakan plat stainless steel. Tapi kalau saya kemarin sempat mencari plat stainless steel itu kita bisa ganti dengan ini bahan ring stainless steel begitu. Jadi konsepnya gimana? Ini kita menggunakan baut, kita menyimpannya di ringnya ini. Jadi kita menyimpan seed phrase-nya di sini. Sebelumnya tadi saya juga udah bilang bahwa fun fact seed phrase di Cardano, saya pernah mencocokkan bahwa seed phrase di Cardano itu sama dengan seed phrase ini apa namanya, mnemonic phrase yang ada di Bitcoin. Ada
sekitar 2000 kata. Saya sempat, caranya gimana? Kita nyimpennya itu yang atas kita bisa kasih, kan ada 24 phrase, kita bisa 1, 2, 3, 4, dan yang di bawah itu nomornya. Nah, jadi misal kita ada kata repeat, kita tulis aja nih 1424. Gitu. Atau ada kata secret, kita tulis 1557. Gitu. Ini kemarin sih unik juga ya, kalau harganya sih dibandingkan kita beli plat stainlessnya yang di Ledger itu cukup mahal. Kalau ini kemarin ada nggak sampai 100.000 kalau nggak salah, kalau kita bikin model seperti ini. Itu tadi yang di sesi pertama. Terus kita mulai belajar terkait eternal. Jadi kenapa kok eternal? Kenapa kok eternal? Tadi sempat disinggung juga bahwa eternal itu walaupun dia bukan wallet resmi, tapi oleh komunitas itu dipercaya untuk disupport juga di apps yang ada di Cardano. Wallet eternal ini yang mayoritas ada di semua di apps-nya. Jadi untuk settingannya tadi sempat disinggung juga bahwa jika teman-teman ini tertarik buat nyoba di apps atau misal nanti ada game, ada metaverse di blockchain Cardano, tentu kita harus ada kolateral. Jadi kolateral itu digunakan. Ini enggak, kita bukan membayar, tidak selalu membayar, tapi kita hanya ngelok beberapa ada, minimalnya 5 ada ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Minimal 5 ada, nanti baru kita bisa menggunakan di apps-nya, gitu. Yang ada di, tadi kita bisa lihat di Cardano Cube itu. Kolateral itu harus, kalau teman-teman mau browsing di Cardano tentu harus dinyalakan juga. Selanjutnya ini ada juga di apps yang hanya bisa support single address mode. Teman-teman ini nggak harus selalu diaktifkan, tapi teman-teman jika menemukan di apps atau misal project yang mengharuskan menggunakan single address mode, di Eternal tinggal mengaktifkan saja. Karena sebelum ada fitur ini, single address mode itu hanya tersedia di Nami Wallet. Jadi kenapa kita harus install Nami kalau Eternal itu sudah ada. Nah, itu kenapa Eternal ini salah satu pertimbangan kenapa kok kita pakai Eternal. Mungkin bisa dijelasin dulu Bro Charbel. Apa sih single address mode itu? Terus tadi kalau nggak salah di bawah juga selain dicentang, kita harus masukin address mana yang kita mau setting sebagai receiving address kita. Jadi single address mode itu ya intinya sama, karena di UTXO-nya Cardano itu punya banyak address. Tadi saya sudah nyiapin. Kenapa ini contohnya ya? Kenapa UTXO itu apa? UTXO itu ibaratnya dompet. Jadi ketika kita mau membayar 1,5 ada, kita punya 9,5 ada, 1,5 diberikan, lalu sisanya kembali ke dompet yang lain. Gitu. Nah, di single address mode itu dianggapnya address-nya hanya satu. Di dompet itu address-nya hanya satu, dan yang diaktifkan itu hanya satu. Dan ketika kita mengaktifkan single address mode, kita diminta kita mau pakai receiving address yang mana gitu. Mungkin bisa dibuka receive-nya, Bro. Receive. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi sebenarnya itu kan ada banyak wallet tuh yang bisa kalian pakai untuk menerima ada. Nah, kalian kalau single address mode, kalian tuh cuman menentukan satu address aja yang bisa dipakai terus. Kalau kita mengaktifkan tapi kita tidak memilih address yang mana, nanti otomatis pakai yang 0 ini dari settingannya Eternal. Tapi ini hanya untuk tertentu saja sih, di apps tertentu. Selanjutnya ini tadi token fragmentation juga sempat dibahas juga sama Bu Andreas. Untuk
lebih jelasnya saya belum nyoba ya. Oke, Tapi saya, ya gimana, Pak Andreas? saya jelasin dikit aja. Jadi token fragmentation itu kalau untuk kalian teman-teman yang punya NFT banyak banget, misalkan kayak 100, 200, 300, itu kan tadi saya bilang setiap ada maupun fungible token dan NFT itu kan disimpan di UTXO kan, di satu address. Nah, kalau kalian itu nggak pecah-pecah, misalkan yang kepilih UTXO yang tiba-tiba ada 100 NFT-nya, itu ntar transaction fee kalian langsung gede gitu loh, 0,25 atau 0,3. Padahal kan kalian cuma mau ngirim ada doang nih, kalian nggak mau ngirim apa-apa. Tapi kenapa yang kepilih UTXO yang ada isinya macam-macam? Makanya kalau kita beli token fragmentations, jadi satu UTXO itu dimaksimumin, di sini dibundle jadi maksimum tuh 20 doang, 20 NFT, kurang lebih kayak gitu. Kalau saya selalu bikin jadi satu aja, satu UTXO maksimum satu NFT. Untuk kalaupun UTXO itu kepilih, saya cuman bayar metadata tambahan kecil aja size-nya, kayak gitu. Cuman problemnya, kayak yang ditulis di sini, kalau kita bikin satu atau small bundle size yang paling kecil, emang kita dapat fee-nya rendah, cuman problemnya semakin banyak ada yang ke-lock. Jadi adanya nggak bisa ditarik begitu aja. Karena untuk setiap satu UTXO yang ada NFT-nya itu akan di-lock ada kita. Lock itu bukannya diambil ya, tapi kayak kita nggak bisa kirim begitu aja, nggak bisa kita pakai, tapi harus ditransfer bersama NFT-nya juga. Jadi untuk melindungi bahwa NFT-nya tetap bisa ditransfer atau FT-nya. Nah, biasanya yang disaranin itu antara 5 sampai 20. Kalau saya bikin satu aja karena saya jarang kirim-kirim ada, kurang lebih kayak gitu. Tapi sekali lagi preference teman-teman aja mau kayak gimana. Saya saranin 5 sampai 20. Silakan Bro Syarbel. Oke. Itu sih. Kalau yang lain paling ada auto withdrawal, ada manual sync dan wallet synchronization. Mungkin bisa dijelasin tuh enable send all tuh, menarik juga tuh. Oh, enable send all ini kita lihat dulu nih. Enable send all. Jadi intinya ini saya nggak pernah pakai sih. Takut ketika ngeklik send all kita malah send all semua ya. Mungkin Bro Andreas bisa nambahin. Ya, saya coba jelasin. Jadi dulu di Yoroi itu ada feature namanya send all. Dan ini yang sering dimarahin sama para pengguna, terutama yang aktif di jual beli NFT, karena kalau dulu kita mau pre-sale itu kan harus buru-buruan cepet-cepetan gitu kan beli. Nggak sengaja send all itu keklik, terus semua ada kita, semua NFT-nya, Spacebuds dan lain-lain itu kekirim ke si project NFT yang lagi ngelakuin pre-sale. Mintingnya. Iya, jadi misalkan saya punya nih, misalkan saya punya 1000 ada, saya di dalam wallet saya ada Spacebuds atau NFT lain lah gitu. Saya lagi mau buru-buruan, misalkan waktu itu ada jualan salah satu project NFT lah. Saking adrenalinnya tinggi, panik. Terus biasanya orang itu nggak sengaja ngeklik tombol send all, terus dikirim tuh 1000 adanya, padahal dia cuma mau bayar sekitar mungkin 50 ada, 100 ada untuk satu NFT. Dia kirim semuanya. Nah, oleh karena itu, sekarang send all itu dimasukin ke setting. Jadi nggak muncul di UI di awal, tapi di setup dulu di setting. Nah, ini gunanya apa sih? Misalkan kalau kalian punya banyak NFT, kan capek tuh zaman dulu kayak harus masukin NFT-nya satu-satu. Nah, kalau tombol send all ini, kalian misalkan mau mindahin ke wallet baru, misalkan bikin wallet baru, wallet lama udah nggak mau dipakai. Semua yang di wallet lama tinggal di send all aja ke wallet baru. Jadi nggak perlu ngetikin, untuk aset ini saya mau kirim, ini kirim, misalkan punya 300 NFT, buang-buang waktu sih. Jadi send all ini gunanya itu. Mungkin ini bisa dipakai sama case-nya tadi one gate system ya. Kalau misal udah nggak nemu seed phrase-nya, harus bikin wallet baru, bisa menggunakan fitur send all ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas fitur sub account. Sebagai ini ya, sebagai awalan saya mau jelasin dulu. Saya perlu share ini langsung desktop. Apakah kelihatan ininya? Iya, kelihatan. Explorernya. Jadi sub account tadi kita kan
juga sempat membahas terkait secret wallet yang ada di plausible deniability-nya itu. Nah, kalau saya lihat di Eternal itu juga ada yang mirip-mirip, intinya sama. Jadi kita ada wallet pancingan, tapi kita ada wallet yang ada isinya beneran gitu. Tapi bedanya kita tidak menambahkan phrase baru, jadi dari 24 tadi kalau kita mau nyimpen di secret wallet jadi 25 phrase yang harus kita hafalkan atau harus kita tulis. Di Eternal itu tinggal menambahkan account saja. Nah, account itu maksudnya gimana sih? Jadi kalau teman-teman di sini yang waktu sekolah dulu ya, itu saya mencontohkannya begini. Teman-teman terutama yang cowok-cowok itu pasti menyimpan beberapa video berharga yang berasal dari internet yang tidak ingin teman-teman orang tuanya tahu atau kakaknya tahu, itu pasti disimpan kan di beberapa komputer gitu atau ada di file gitu, di folder. Nah, intinya sama, account itu disimpannya begini. Misalnya saya punya Cardano. Ini ada Cardano Indonesia, saya ngecek, oh nggak ada isinya. Di Eastern Town Hall nggak ada isinya. Tapi ternyata ini ada isinya juga gitu, dan isinya ternyata ada di sini, jackpot gitu. Sedangkan di Eternal itu modelnya sama. Di sini kita bisa lihat ada account list. Account list ini ada tulisannya account 0. Kalau ada 0 berarti ada yang lebih dong. Kita bisa cek di sini ada add account. Nah, add account ini ternyata di satu wallet Eternal itu sudah disiapkan 24 account. Kita jadi bisa menyimpan beberapa kita bisa mecah nih. Jadi satu wallet seed phrase itu ternyata ada kantong-kantong lain, ada 24 kantong lain. Kita bisa nyimpen di sini. Misal saya mau nambahin 9 ya, wallet 9. Itu tinggal kita sign pakai spending password tadi yang udah kita tambahkan sebelumnya. Lalu tinggal diaktifkan saja. Kita sign, nah ini selanjutnya kita ada account 0, ada account 9. Kalau kita lalu kita bisa lihat di summary-nya, ini di account 0. Kalau kita mau mengaktifkan, tinggal diaktifkan di account 9, lalu kita lihat balik ke summary, lalu kita bisa melakukan seperti wallet biasa. Kita bisa transaksi, kita bisa kirim, kita bisa staking. Jadi kita bisa di dua account ini kita bisa yang satu kawan, yang satu Cardanesia itu juga bisa. Itu sih. Mungkin ada ya nih, gimana? mungkin baik yang masih belum tahu ya. Jadi dengan 24 seed phrase atau 24 kata itu, kalian tuh bisa bikin maksimum sampai berapa? 24 sub account ya kalau nggak salah, Bro Syarbel. Jadi kalian tuh nggak perlu bikin wallet baru lagi, tapi kalian bisa bikin aja sub account menggunakan seed phrase yang sama. Tapi kekurangannya itu semua wallet ini bisa diakses menggunakan seed phrase yang sama. Jadi kalau seed phrase-nya dicuri atau ketahuan teman, ya udah semua sub account kalian itu bisa diludesin. Kalau kalian bikin wallet baru dengan seed phrase yang berbeda, 24 seed phrase yang berbeda, itu ya kelebihannya ya, kalian punya dua wallet yang benar-benar terpisah, private key-nya, tapi kekurangannya adalah kalian harus nyimpen dua seed phrase ini di tempat yang aman. Kayak aman, gitu. Begitu. Juga ini ada kekurangannya juga. Jadi ketika kalau teman-teman ya, saya kemarin juga sempat eksperimen di Project Catalyst. Jadi saya kalau misal mecah di beberapa account ini, apakah tetap satu wallet summary yang dihitung? Ternyata tidak. Ternyata yang satu account itu harus mendaftarkan untuk voting lagi begitu. Kemarin saya sempat mecah beberapa biar voting power saya ada, unique wallet saya ada banyak, ternyata hanya satu saja yang dianggap gitu. Terus kekurangannya mungkin dari synchronize-nya ya. Jadi dari Eternal itu kan ada auto synchronize. Dia ketika kita semua aktifkan, ada 24 wallet, 24 akun ini kita aktifkan, dia membutuhkan waktu lebih lama untuk
menunjukkan adanya perubahan di satu wallet seed phrase itu. Jadi kita kalau semuanya diaktifkan, dia akan account 0 akan synchronize dulu, account 9 akan synchronize dulu, account 24 akan synchronize dulu. Jadi butuh waktu lama. Nah, ini saya biasanya hanya mengaktifkan yang saya gunakan sehari-hari untuk exchange, untuk main NFT gitu. Untuk yang saya beneran simpen, itu saya nggak aktifkan. Ibaratnya tadi ada secret wallet-nya gitu. Nah, mau nanya nih, menarik nih mungkin pertanyaannya buat kawan-kawan juga. Mau nanya ke Bro Charbel. Kalau saya punya ada handle di account 9, Ya. apakah itu hanya akan merujuk ke address di account 9 saja dan tidak berpengaruh ke account 0? Atau pengaruh Tepat juga? sekali. Oke. Saya punya tiga account, saya kasih satu account, satu ada handle. Itu akan mempermudah mengirimkan. Jadi, account 9 ada namanya Charbel, account 0 ada Charbel ganteng gitu. Saya tinggal lebih mudah aja gitu. Oke. Tapi sebenarnya itu nggak perlu sih. Setelah saya mengaktifkan, mengeksperimenkan itu, ternyata kalau saya punya account banyak di sini, saya mau send dari account 0 ke account 9, itu tinggal ini aja diklik. Ada send to account 9. Gitu. Dia langsung otomatis itu. Tinggal kita next mau kirim berapa. Oke, ya itu kan fitur internalnya aja untuk antara sub account udah dibantu dengan user interface. Cuman kalau ada handle ya buat kawan-kawan yang lain bisa bedain. Jadi kalau Bro Andreas mau ngirim ini buat gajian apa ya? Buat gajian misal tinggal dikirim ke account 9 gitu. Jadi ini sama aja kayak di bank, kita punya sub account di bank, misalkan punya bank apapun, biasanya kan ada tuh fitur juga sub account, misalkan naruh di sub account 1 untuk kebutuhan traveling, sub account 2 untuk kebutuhan emergency fund, sub account 3 buat misalkan mau investasi gitu. Ini juga sama. Jadi kalau kalian nggak mau pusing punya banyak seed phrase yang berbeda-beda, kalian bisa pakai fitur ini, maksimum 24 sub account. Jadi cuman punya 24 kata seed phrase, tapi bisa punya 24 wallet. Kayak gitu. Ini kayaknya ada banyak pertanyaan di kolom. Iya, kita coba jawab dulu aja. Oke, saya coba bantu bacain ya. Ini dari Abang Edwin, apakah seed phrase-nya juga berbeda di setiap sub account? Enggak, seed phrase-nya tadi sama, tapi satu seed phrase itu bisa maksimum 24 sub account. Oke. Apakah sub account ini spesifik di wallet Eternal saja? Enggak, ada Lite Setahu juga. Saya, ada ya? Ada Lite juga ada. Ini saya bisa share juga di chat. Udah saya share. Jadi mungkin yang pengen ngecek bisa cek juga. Kemudian udah itu aja pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan mengenai sub account? Ada lagi. Mungkin bisa buka lagi, Bro Charbel, share tadi settings. Jadi mungkin tadi yang belum sempat dibahas itu collateral. Kalau kalian sering transaksi di apps, saya ulang lagi. Kalau kalian sering transaksi pakai smart contract atau di DEX atau di marketplace, aktifin collateralnya, terus diklik aja set collateralnya. Sekarang belum ada no collateral UTXO. Jadi intinya kayak ngambil 5 ADA dari wallet kalian, kemudian dipindahin ke satu UTXO. Nah, UTXO-nya ini pas isinya beneran 5 ADA. Jadi itu UTXO ini yang ntar dipakai untuk collateral, atau address ini yang dipakai untuk collateral. Isinya 5 ADA atau 20 ADA biasanya. Kemudian scroll down lagi ke bawah, Advanced UTXO Management. Ini juga selalu pastikan dicentang aja, karena ini fitur yang bagus untuk milihin UTXO mana yang lebih kecil lah transaction fee-nya. Tadi yang saya bilang, bisa aja kan random, kayak saya mau ngirim ke Charbel, saya punya 1000 ADA plus 300 NFT. Saya cuma mau ngirim 10 ADA ke Charbel, tapi dia malah milih UTXO yang isinya kayak 500 ADA plus ada 200 NFT-nya, transaction fee saya itu jadi 0,5 atau 0,3. Udah deh, gue mana? Sebentar ya, saya mute dulu. Oke. Jadi intinya, dia akan milihin UTXO yang transaction fee-nya lebih kecil atau yang size-nya mendekati kebutuhan kita. Jadi
Advanced UTXO Management selalu centang aja. Kemudian yang kedua, single address mode. Saya sih nggak terlalu suka single address mode karena saya agak susah nge-tracking address mana yang udah dipakai, address mana yang belum dipakai. Jadi tapi ini tergantung pilihan kawan-kawan lagi. Kalau mau pakai single address mode silahkan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kelebihannya ya kalian cuma punya satu address buat transaksi masuk sama transaksi keluar. Kayak gitu aja. Cuman ya trackingnya agak bingung juga sih. Terus kalau TF, saya sih biasanya centang, token fragmentations. Kalau terutama yang sering jual beli NFT di marketplace, saya taruh di 1, tapi kalau yang disarankan 5-20. Oke, ke bawah lagi. Send all. Auto withdrawal biasanya saya centang juga. Jadi kalau misalkan ada reward dari staking, saya biasanya langsung withdraw aja. Tapi kalau nggak mau di withdraw juga nggak apa-apa sih. Soalnya kalau withdrawal itu kan ikut setiap kali ada saya transaksi apa, dia sekalian auto withdraw. Saya biasanya centang. Kalau nggak mau centang juga nggak apa-apa. Jadi tapi kalian withdraw manual sendiri. Terus enable send all biasanya di uncheck atau jangan dicentang karena itu bahaya. Kecuali kalian emang beneran mau pindah ke wallet lain, semua asetnya baru dicentang. Kalau enable manual sync itu juga biasanya saya nggak centang karena biar automatic synchronize aja ke update dari Cardano node. Kurang lebih begitu. Oke. Udah, kita mau masuk ke gamenya aja. Mungkin teman-teman di sini bisa buka Eternal Wallet kalian di HP maupun di Chrome extension. Kalian nggak punya wallet, nggak apa-apa. Buat yang masih baru, nggak usah bikin wallet baru, nggak apa-apa. Karena gamenya nggak membutuhkan wallet. Gamenya tadi tentang sub account yang udah dijelasin oleh Bro Charbel. Mungkin silakan Bro Charbel. Jadi gini, jadi kan ada sub account itu ada 24 ya. Di wallet ini itu saya udah naruh beberapa ada di tiga account. Teman-teman nanti tinggal nyari aja, ini ada di nomor 2 kah, ada di nomor 18 kah, itu nanti teman-teman tinggal cari aja. Sebenarnya gampang, teman-teman saya kasih seed phrase-nya. Teman-teman kalau beruntung memilih misal nomor 3 gitu. Kalau misal beneran adanya tinggal dikirim ke wallet teman-teman aja langsung. Oke, mungkin sebelum mulai saya coba jelasin lagi. Jadi teman-teman kan udah buka Eternal Wallet kalian. Nanti Bro Charbel akan ngasih seed phrase wallet di mana di dalamnya ada 24 sub account. Oke. Yang teman-teman butuh lakukan adalah masukin seed phrase ke Eternal Wallet kalian, add wallet, kemudian recover wallet dengan seed phrase yang tadi Bro Charbel udah kasih. Kemudian kalian cepet-cepetan mencari di sub account 0 sampai sub account 23, itu ada beberapa yang ada adanya. Kalian tarik, kalian send ke wallet kalian. Nah, silahkan dicoba. Semoga yang beruntung mendapatkan adanya. Jadi adanya tuh ada di beberapa sub account. Mungkin ada sub account yang nggak ada adanya. Jadi ya oke-okean dan cepet-cepetan. Kayak nyari hidden gems ya benar. Oke, mau dimulai kapan? 1 menit lagi. Mungkin biar teman-teman bisa siap-siap dulu. Ya, silakan langsung tarik aja kalau ketemu. Kalau ketemu, langsung di sub account itu kalian kirim ke wallet asli kalian. Oh, jadi emang harus punya wallet juga sih. Jadi kalau yang belum punya wallet, bikin wallet dulu. Oke, ini udah pada siap nih. Apa 20.25 kita mulai? 20.25 kita mulai. Jadi sekali lagi, siapin, install dulu Eternal Wallet di Google Play atau di App Store iOS, atau kalian punya laptop sekarang, install Chrome extensions, kemudian pastiin punya wallet dulu, atau kalian hafal address wallet kalian, silahkan, nggak apa-apa, copy. Kemudian kalian recover seed phrase yang nanti dikasih Bro Charbel, terus ada 24 sub account, kalian buru-buruan cek dari sub account 0 atau mau random ke sub account 5 boleh, sub account 23 boleh. Kalau ketemu adanya di situ, langsung kalian kirim, send ke wallet kalian. Ada yang isinya NFT rug pull nggak? Nggak ada, cuma ada doang ya isinya. Oh, kalau mau pakai send all juga tuh.
nyalain fitur send all, kalian send all aja. Yes. Biar cepet. Kalau ada NFT-nya, harusnya nggak ada sih. Oke, kita mulai aja. Silahkan. Oke, teman-teman, saya share dulu seed phrase-nya. Ini ada 24 seed Oke, phrase. dibuka di sini ya. Ya udah. Saya apakah nggak ikutan ya. Nggak perlu. Ya, tapi coba Kalau penasaran. mau yes. Kalau mau screenshot boleh. Apa ini saya hilangin aja kali ya? Saya minimize kiri. Aduh, iblis sekali saya. Mungkin ini sambil sembari Bro Dharma bersiap-siap, karena setelah ini masih ada materi terkait Demayos NFT ya. Apakah ada yang udah dapat? Kalau saya pantau dari HP ini belum ada yang nemuin. Coba saya sync lagi. Password wallet itu kita bikin sendiri kan? Jadi kalau kalian kita bikin sendiri, Bro Gorga. Yes. Kita cuma ngasih seed phrase, passwordnya kan kalian yang nentuin sendiri. Bebas aja, kalian mau nentuin apa. Oke, bro. Oke, menarik nih. Kalian training untuk nge-restore wallet. Ingat, nih bukan training nge-hack wallet ya, tapi training untuk nge-restore wallet kalian. Dan training cara penggunaan sub account. Boleh kasih tahu ada berapa di beberapa sub account totalnya? Ada tiga account yang saya isi. Jadi ada. Jadi 3/24 itu berapa tuh? 1/8 ya chance-nya. Okay. Jadi hanya ada 3 sub account dari 24 sub account ini yang ada isinya. Jadi silahkan buru-buruan untuk nge-restore seed phrase. Kemudian silahkan ditransfer ke wallet kalian. Ada yang isinya 5 ada yang isinya 7 ada. Gitu. Lumayan ini. Atau kalau teman-teman ada yang bisa nemuin semua nih, 17,9 ada langsung ke wallet Anda. Kayaknya saya salah. Oh, ada isinya benar. Saya juga ngecek nih. Yoi. Oh ya, jangan lupa itu harus sinkronis dulu ya. Jadi kayaknya nunggu sinkronis baru muncul. Mungkin teman-teman tadi waktu saya presentasi, pointer mouse saya juga mengarah ke beberapa sub account. Oke, saya udah ngeliat ada dua account yang ada isinya, lumayan. Saya sendiri juga belum tahu, ini cuma ngecek doang. Ada 2 yang masih ada isinya.
Cuman 2 doang ya? Yes. Ada 3. Ada 3. Kok saya cuma ngeliat ada 2 doang yang ada isinya ya? Berarti kurang hoki hari ini. Bro Andre udah menemukan semuanya? Ya jangan dibilangin Bro Andre. Loh, co-host nggak boleh ikut kan? Atau boleh? Rampok aja. Ya rampok aja. Kita tunggu nih, ada yang mau ngerampok. Udah dibantu sama Bro Andre. Ya udah dibantu sama Bro Ande, silakan dirampok. Totalnya 17. Cara masuk sub account gimana? Waduh, cara masuk sub account itu di bagian awal. Di Ada account, ada account list. list, klik account list. Ini saya ketik aja. Ya, Contohnya. account list. Terus kalian itu nambahin Scroll di ke bawahnya, bawah. scroll ke bawah. Ada add account. Itu add account. Kemudian klik aja tuh nomor berapa yang kalian mau masukin. Atau bisa masukin semuanya sebenarnya kalau mau. Dari 1 sampai 23 diaktifin aja semuanya. Terus diklik sign, masukin spending password. Keren nih Bro Syarbel. Latihan untuk mengaktifkan sub account. Jadi setelah diaktifkan memang perlu waktu juga buat synchronize-nya. Ini ada 7,3 ada di account 11. Dari bantu nih. Ini sampai sekarang belum ada yang berhasil ngerampok. Iya, kayaknya nggak apa-apa, kita tungguin aja. Ayo semangat. Lumayan. Masih ada di 3-3-nya nih. Si Bro Andre udah gatel tangannya. Oke. Mungkin seat phrase-nya bisa dikasih lagi, dimunculin lagi. Mungkin ada kawan-kawan yang belum sempat. Jadi buat kawan-kawan yang, sekali lagi, ini ada hadiah dari Bro Syarbel. Kita main gamenya. Gamenya adalah, ini dikasih seat phrase, 24 kata. Silahkan restore di wallet kalian. Tadi Bro Syarbel udah ada yang ngambil nih. Ada yang ngambil. Yes. Oke, jadi intinya kalian restore, kemudian di Bro Syarbel bikin 24 sub account, dari 24 ini ada 3 yang ada isinya adanya. Kalian ke sub account ini, kemudian kalian transfer dari sub account itu ke wallet kalian sendiri. Nah, buru-buruan, kayak gitu. Abel-abel, cara biar kirim semua di mana nih? Nggak bisa, kan harus satu-satu. Masuk ke sub account yang pertama, kirim, masuk ke sub account kedua, kirim, masuk ke sub account ketiga, dikirim juga. Nggak ada send all, jadi send all itu hanya untuk setiap sub account ya. Kayak gitu. Tapi ini ada yang aneh nih. Yang masuk ke akun 11 tadi berhasil mengambil ada, tetapi hanya mengambil 5 ada saja. Dia Jadi, mungkin buru-buru kali. Kalian tinggal aktifin send all aja. Jadi enable send all-nya di settings. Terus kalian pas mau narik, jangan ngetik 5 gitu, langsung klik send all aja. Tapi sekali lagi, masuk ke settings, coba tunjukin settingsnya. Itu diklik send all. Kemudian pas kalian klik send, itu tinggal pilih aja send all. Masukin receiving address-nya. Kemudian diklik aja tuh di bawah tuh send all tuh, di kiri bawah, jangan ngetik funds-nya berapa. Nah, kalau kalian klik send all, itu dia akan langsung ngitungin berapa sih transaksi fee-nya, langsung dikurangin sisanya. Misalkan 7, sekian atau 2, sekian, dikurangin transaction fee, langsung 0. Itu kenapa ada token di sini? Memang gue kasih. Oh gitu, oke. Beberapa. Ya, kayak gitu. Jadi kawan-kawan, silahkan dicek lagi. Masih adakah atau belum kelar? Ini tadi harusnya dapat 7 ada, malah dapat 5 ada. Sangat disayangkan. Oh, jangan lupa deactivate dulu. Udah ada yang ngambil 2 adanya nih.
orang yang Berarti berbeda lagi. teman-teman di sini berarti belum pernah pada pakai sub account ya berarti ya. Gue juga nggak pakai sub account biasanya. Udah diambil semua kayaknya ya. Udah? Udahkah? Atau Udah. belum? Kalau udah kita mau masuk ke... Masih tersisa 2 ada di akun terakhir. Ya, masih Kalau sisa 2 ada teman-teman tuh, yang tolong mengambil. dirampok sekalian di account nomor 21, silakan. Nomor 21. Oke, congrats Bro Lutfi. Oke. Jadi teman-teman di sini akhirnya tahu gimana cara pakai sub account, gimana caranya restore wallet, gimana cara ngirim transaksi. Dan kalau spending password kalian hilang, kalian bisa delete aja walletnya, masih punya receipt phrase-nya, terus recover lagi, kayak gitu. Jadi saya bisa bilang workshop ini cukup sukses karena prakteknya pada bisa. Oke. Si Erik, panik kelihatan tapi nggak bisa narik. Nah ini kayak orang buru-buruan waktu pre-sale NFT. Dapat, tapi panik waktu ngetik spending password atau ngeklik send all. Oke, mungkin Bro Oke, sudah Dharma, habis. mikrofonnya udah siap kah? Thank you Bro Sarbiel nih. Iya udah kedengeran Bro Dharma. Udah kedengeran Bro Dharma. Ya, oke siap. Oke, sebentar. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Thank you banget nih Bro Charbel, udah bikin gamenya, keren banget. Mungkin bisa dicoba ntar pas Cardano Summit 2022. Kita bikin, keren banget. Terus, terima kasih juga buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di chat. Atau silakan join Telegram kita. Kita akan bantu jawab di sana. Ya, kurang lebih kayak gitu aja untuk pembahasan mengenai Eternal Wallet, Plausible Deniability, terus Hardware Wallet. Kalau ada punya pertanyaan, pengen beli Hardware Wallet caranya gimana, bisa tanya juga ke Bro Charbel di Telegram. Dia baru aja beli ya? Lu baru beli kan? Iya, nanti Bro Charbel bisa jelasin cara belinya gimana. Kurang lebih tadi harganya 1,5 juta ya Bro Andre, udah termasuk bea cukai dan lain-lain. Iya, bea masuk, bea cukai sama administrasi sih. Yes, langsung dikirim ke rumah kalian dari Prancis, kurang lebih gitu. Kalau beli yang Trezor, kalau nggak salah dari Amerika. Ledger dari Singapura ya? Nggak tahu deh ya, lupa. Dari Prancisnya sih. Udah lama, Prancis ya? Iya. Oke, sorry. Ya udah, thank you. Kita mulai aja ke Bro Dharma. Silakan waktunya, Bro Dharma. Bro Dharma akan ngejelasin mengenai di Majors NFT yang baru aja live atau minting ya. Jadi mungkin bisa share screen. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya dari Majors NFT, mau aja mengenai kenapa sih The Majors, background-nya gitu ya. Jadi The Majors ini udah established dari tahun 2002 gitu ya. Cuman pada saat itu kita masih main di produk fisik untuk rilisan artis-artis musisi Indonesia gitu. Nah sekarang di tahun 2022 ini kita mulai mencoba masuk ke ranah NFT, yang mana kita baru bulan Juni kemarin launching pertamanya, yaitu artis dari band dari Bogor, itu namanya The Jensen, band punk gitu. Mau share gimana sih? Oke. Jadi Oke, saya sharein aja nggak apa-apa. Ini website kita. Jadi teman-teman kalau mau minting bisa dari sini. Nanti udah ada 2 di sini, ada The Jensen dan Dirabongs. Nah, yang paling baru ini Dirabongs dengan ada 50 NFT, harganya itu 25 EDA. Kemudian ada utility-nya juga. Jadi NFT Dirabongs ini ada dari 50 NFT itu dia ada semacam 5 tema, 5 jenis artwork yang masing-masing beda-beda semua.
yang mana di setiap NFT-nya ini ada audio stem-nya. Nah, audio stem-nya ini bisa digunakan oleh yang udah punya NFT-nya untuk bikin lagu baru atau mau bikin artwork baru atau apapun lah. Jadi visual dan audionya ini bisa digunakan untuk membuat karya NFT baru gitu. Nanti 5 karya yang dipilih paling banyak oleh member di Discord, kita akan mintingin tuh NFT barunya lagi, 5 NFT itu. Jadi nanti kelima NFT itu akan kita jual secara auction di Discord, yang mana nanti hasil dari penjualannya itu dibagi 2 antara musisi Dirabongs dan si pemenangnya itu. Nah, ini kebetulan Dirabongs sendiri ada nih di sini, mungkin bisa bercerita sedikit nih Mbak Dira tentang bandnya. Mana tuh? Dira masih ada dia. Tadi ada. Udah nggak ada ya? Ya, tadi ada, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Mungkin Rizkita ada di sini, ada Rizkita masih ada nggak? Oh, dia udah nggak ada. Oke, Rizkita. Ya, mungkin udah nggak ada semua ya. Oh iya, udah nggak ada semua. Tadi sempat ada, mungkin lagi jalan kali. Ya, jadi konsepnya seperti itu sih konsep NFT-nya. Nah, jadi nanti kita ada beberapa artis juga yang mau launching sama kita, dan buat teman-teman juga, The Majors ini adalah sister company-nya Synchronize juga yang kemarin udah sukses banget bikin Synchronize Festival, di mana ada pengunjung yang menggunakan NFT lifetime ticketnya untuk akses masuk ya gitu ya, dan mulus gitu ya, nggak ada kendala, semua masuk dengan yang pakai NFT itu bisa masuk dengan tenang. Untuk registrasinya juga mereka nggak usah pusing-pusing, kita yang melakukan snapshot semua. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Nextnya kita juga akan kerjasama dengan Six City untuk rilis musisi baru kita lewat FT ya, bukan NFT. Kemudian ada beberapa musisi lagi yang udah waiting list untuk kita launching di The Majors gitu. Kayak begitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain sama teman-teman di sini. Kalau yang tertarik, kalian bisa ngecek juga di Blockchain Explorer. Jadi cara gampangnya, misalkan nih si bandnya The Johnson ya, yang baru kemarin ngeluarin Banal Semakin Ya, Binal. itu bulan Juni kemarin ya. Ya, sekalian copy aja policy ID-nya, terus masuk ke salah satu Blockchain Explorer, misalkan si Explorer, kemudian masukin aja policy ID-nya. Di sini ntar kalian bisa ngeliat nih NFT-nya ada berapa banyak yang di bawah policy ID ini. Misalkan ini nomor 98, kita bisa klik. Nah, kurang lebih kayak gini sih previewnya. Jadi ini, terus di dalamnya ada metadatanya kayak gambar, ada audionya juga. Nih nomor 1 ya berarti. MP3 ini kalau nggak salah bisa bisa didengerinnya di mana nih? Di Pulpian bisa, di soundrec.io juga bisa. Oke, kita bisa ke soundrec.io. Kemudian kalian open kalau soundrec itu mesti ada di walletnya ya, karena ya, jadi kalian harus beli NFT-nya, terus konekin walletnya. Tadi ada Eternal, Nami, Flynn. Kemudian kalau ada NFT-nya kalian bisa pakai untuk mulai. Kalau enggak, di Pulpian sih bisa sih, kalau di Pulpian dari wallet Eternal juga kayaknya bisa di play. Ya, coba aja. Sementara gue ngecek ininya deh, ekspornya dulu. Ini nomornya berapa? Gue paling gampang ngecek ini ownernya aja deh. Siapa sih yang punya sebentar ya? Ownernya itu yang punya address ini. Gue copy aja. Kayaknya yang punya masih si itu ya. Kalian yang pegang. Iya, ini emang apa jatah internal. I see. Jadi kalian ke pool.pm, search. Gue masukin aja. Nah, di sini ada 25. Ada 67 ada.
Kalian bisa klik. Ini bisa di-play nih. Suaranya keluar ntar. Oke, kurang lebih kayak gitu cara ngeliatnya. Iya, kalau nggak salah. Ada tambahan lagi dari Mas? Ya. Jadi kalau The Jensen ini benefitnya holder ini punya royalty share juga nanti yang untuk transaksi di marketplace, khususnya di JPEG ya. Kita udah verify juga dua-duanya di JPEG. Ini The Jensen sama di Rabongs. Kalau yang lebih banyak lagi utilitiesnya ya di Rabongs, karena itu ada competition untuk kolaborasi lah ya, kayak bisa kolaborasi dengan di Rabongs, kalian bisa bikin artwork baru dari artwork yang ada ini, atau lagu baru dari audio yang ada di masing-masing NFT ini. Jadi seperti sampel gitu ya untuk dikreasikan kembali gitu. Itu sih mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya silakan. Oke, kita buka aja sesi pertanyaan. Sebentar. Ada yang mau nanya mengenai NFT di Majors. Dia jadi album band dalam bentuk NFT. Dan kalian bisa dengerinnya tadi di soundrix.io atau di pool.pm. Kalau di Soundrix, kalian harus punya NFT-nya. Atau ada info tambahan? Nah, nanti The Majors NFT juga menjadi salah satu pembicara di Cardano Summit 2022 Jakarta. Jadi kalau masih punya pertanyaan, ntar bisa tanya juga di Cardano Summit atau bisa nonton live stream YouTube-nya. Ya. Ya, Bro Charbel tadi di Soundrix sebenarnya. Dia kerjasama dengan Soundrix, kemudian kalian harus open player-nya, connect wallet dulu, kemudian kalau punya NFT-nya baru bisa play albumnya. Ya, Gitu. kalau Soundrix dia memang bisa baca semua FT atau NFT yang ada audionya, jadi nanti isi walletnya itu langsung muncul di sini nih di Soundrix. Ini ada demonya juga kalau pin lihat. Kurang lebih kayak gini. Oke. Saya share aja nih. Kalau yang pengen tertarik sama Soundrix, kita pernah bahas juga kalau nggak salah. Waktu itu sama di workshop yang kapan ya? 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Mas Dharma juga udah jelasin mengenai Soundrix juga. Iya kan kalau nggak salah Mas Dharma? Iya, kita juga di project saya yang satu lagi, The Hums juga. Kita ambassador di Soundrix. Ya. Oke, jadi kurang lebih kayak Spotify tapi pakai NFT. Menarik sih. Jadi kalian support juga artisnya, kalian punya NFT-nya, jadi support artis dan blockchain juga. Kurang lebih kayak gitu. Ada tambahan lagi? Atau ada pertanyaan dari kawan-kawan? Ya. Gimana, Mas Dharma? Silahkan. Oh, dari saya sih udah cukup ya. Mau informasi itu aja dulu karena juga NFT-nya belum banyak. Mas baru 2. Kurang lebih kayak gitu. Thank you banget Bro Andre. Thank you Bro Dharma. Nah, balik lagi. Mungkin masih ada pertanyaan mengenai wallet. Ini saya lihat udah dikosongin walletnya semuanya. Thank you yang udah ikut berpartisipasi. Kalau ada pertanyaan mengenai wallet, setup wallet, atau mau staking, mau voting, bisa tanya kita juga, ntar kita bantu di Telegram. Ini ada satu pertanyaan dari Bro Andre ke Bro Dharma. Biasanya yang jadi pertanyaan teman-teman artis apa ya ketika mau minting NFT? Mungkin bisa dijawab Bro Dharma. Ya, biasanya karena mereka juga belum terlalu explore dunia NFT. Kadang-kadang pertanyaannya ada yang kayak idealnya NFT seperti apa sih gitu. Kadang-kadang saya juga ngejelasinnya agak susah, tapi saya bilang ya kalau di era sekarang mungkin kita kalau mau bikin suatu karya seni kita mesti thinking outside the box gitu ya. Nah kalau di NFT ini boxnya nggak ada, jadi benar-benar nggak terbatas gitu ya. Jadi nggak ada istilah idealnya. Bahkan NFT musik ini kan justru juga barang baru ya. Yang di Ethereum pun juga kalau saya lihat juga formulanya juga masih mencari-cari semua gitu. Kalau
belum kayak era kayak sekarang ada Spotify atau Apple Music, itu platformnya udah jelas. Tapi kalau NFT kan kayak Snoop Dogg aja di Cardano dia bikinnya metaverse, musiknya nyusul belakangan gitu. Jadi ya banyak yang jadi sebenarnya kita lebih kayak edukasi juga dan sosialisasi juga ke nggak cuma ke musisi tapi ke ya pengguna baru, orang-orang yang mulai tertarik blockchain Cardano gitu. Ya emang udah jadi kebiasaan gitu ya ngasih edukasi, sosialisasi. Jadi nggak cuma NFT aja, akhirnya ngomongin staking segala, ngomongin yang lain-lain juga. Intinya mereka tertarik, tapi mereka nggak tahu cara mulainya gimana. Nah itu tugas kita deh untuk kayak ngasih tahu ke mereka gitu, informasiin ke mereka. Gini loh, nih kita kasih referensi di marketplace Cardano. Nih kalau kayak musik tuh kayak gini, ada yang FT juga kalau di Cardano sama NFT hampir beda-beda tipis aja tuh. Ada FT soalnya bisa album juga kan, nggak cuma satu track juga. Jadi menarik sih. Kalau saya sih senang sih sharing-sharing ini ke siapapun gitu, terutama karena The Majors relate ke musisi Indonesia. Jadi kita banyak diskusi lah dengan musisi-musisi. Kadang-kadang mereka juga udah punya konsep, bisa nggak direalisasikan di NFT gitu. Jadi kita semuanya open to discuss gitu, cari mana yang terbaik, mana yang sesuai dengan musisinya juga gitu. Itu sih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau wallet non-custodial itu yang pegang si manajemen mereka ya berarti. Jadi maksudnya walletnya itu yang pegang manajemennya ataukah artisnya sendiri? Soalnya kan pasti nanyain pajak juga kan ujung-ujungnya. Iya, jadi mereka punya wallet juga, tapi kalau dari minting salesnya walletnya kita. Jadi royalty juga mereka juga punya walletnya sendiri. Jadi emang automatically kita setiap sebulan sekali report ke mereka gitu atau transfer ke mereka juga. Oke, thank you nih penjelasannya. Ada lagi pertanyaan dari Bro Andre atau dari sini Mas Riyadi, Mas Aldi? Iya, mau nanya lagi Mas Dharma, berarti memang mereka terima rupiah berarti ya? Mereka nggak mau terima EDA berarti ya? Mereka terimanya EDA, bro. Oh, emang di tetap EDA juga? kita kasih EDA, iya. Oh, berarti mereka yang tukar sendiri EDA-nya ya ke rupiah ya? Iya, betul. Kayak gitu. Menarik ya kalau udah ada yang mau terima berarti ya? Ya, tapi itu kita edukasi dulu sih. Ya, apa sih benefitnya kalau kita bayar pakai rupiah atau kita bayar pakai EDA? Yang jelas harusnya sih kalau dibayar pakai EDA lebih menguntungkan ya. Iya. Meskipun harganya lagi kayak gini ya, tapi tetap aja volatilnya kan tinggi. Kalau rupiah kan ya segitu aja nilainya. Itu di kontrak pakai EDA nggak masalah tuh ya? Maksudnya di sisi legal mereka juga nggak masalah berarti ya? Nggak masalah sih. Nggak masalah. I see. Ternyata kontraknya pakai EDA ya. Tapi di quote dalam rupiah nggak ya? Enggak sih, kita nggak pakai quote rupiah. Jadi emang semuanya pakai EDA gitu. Jadi kalau istilahnya kalau dia mau rupiahin ya dia mesti tukar di exchange dulu. Kalau EDA kan dan dari kitanya lebih gampang gitu kan prosesnya. Iya, concernnya takutnya agreement-nya nggak boleh pakai nominal lain selain rupiah sih, Mas. Di dalam kontraknya itu. Betul. Tadinya begitu. Cuman setelah kita diskusi sama legal kita juga, ini barangnya barang digital, terus token gitu kan, EDA kan masuknya ke token, jadi kayak game aja sih sebenarnya kan jatuhnya. Soal kalau pajak itu kan nanti dia akan kenanya di exchange tuh. Iya, betul sih. Ya, regulasinya juga nggak jelas di sini. Belum jelas, masih abu-abu. Masih abu-abu banget, iya gitu. Oke. Sip, thank you Mas Dharma. Thank you Mas Dharma. Sama-sama Bro Andre. Ya, sama-sama. Nah, ini ngejelasin pertanyaan dari Mas Eric Hon. Dia nanya untuk nge-voting yang Cardano Summit 2022 untuk nominasi, caranya gimana? Itu linknya tadi udah saya kasih di chat. Terus kalian konekin wallet kalian, Eternal, Flynn, Typhoon, atau Nami. Ini kebetulan yang ada di extension Google Chrome saya cuma 3 ini, Flynn, Eternal, Typhoon. Tapi kalau ada Nami dan lain-lain, itu kan muncul juga. Jadi dia support semua wallet sebenarnya.
Kemudian kalau mau support saya, tinggal klik yang ambassador, pilih nama saya. Kalau kalian bisa ada connect wallet, ntar ada ini jadi vote. Tinggal diklik aja vote-nya. Kurang lebih kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, ya. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Buat yang tadinya belum ngerti hot wallet sama bedanya dengan hardware wallet itu apa, yang belum ngerti plausible deniability itu apa, terus fungsinya apa. Jadi untuk kalian punya secret wallet dengan tambahan satu kata lagi, atau kalian juga bisa implementasi tadi yang udah dijelasin oleh Bro Charbel di sesi kedua mengenai sub account. Jadi sebuah seed phrase, maksudnya 24 kata, sebuah seed phrase itu bisa memiliki 24 sub account yang kalian bisa pakai untuk kepentingan masing-masing lah, dan kalian bisa delegasi atau staking ke beberapa pool. Misalkan kalian mau support nih, nggak cuma ke kawan, tapi pengen support juga ke Cardanesia atau Adi. Tapi kalian malas punya dua wallet atau punya seed phrase yang lebih banyak lah. Jadi kalian cuma bikin satu wallet, terus punya sub account dari seed phrase ini. Nah, itu bisa pakai sub account-nya sih yang dijelasin Bro Charbel. Kemudian tadi setup parameter di settings-nya juga udah kita jelasin dari apa tadi? TF, token fragmentation, kalau kalian punya banyak NFT, terus kita juga jelasin send all, kita juga jelasin mengenai advanced UTXO management, kita juga jelasin tadi single address juga yang tadinya dipakai sama Nami, sekarang bisa juga fitur itu ada di Eternal. Oke, semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang udah datang. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di AMA Cross Chain 2 minggu dari sekarang. Jadi silahkan cek aja blockchain Cardano Blockchain Jakarta Meetup Group kita. Sesi berikutnya ada AMA Cross Chain, itu kita mau belajar dari chain sebelah, Chainlink. Kebetulan Chainlink sama Cardano itu juga kerjasama. Jadi Chainlink itu akan menjadi oracle-nya. Oracle itu adalah yang ngasih informasi untuk smart contract-nya yang ada di Cardano. Jadi misalkan kita mau ngambil data tentang price list harga emas, harga perak, atau harga saham, itu kita via Oracle dapat datanya. Kurang lebih seperti itu. Sama ntar kita ada Cardano Summit 2022 Jakarta di Hotel All Season Tamrin, dekat Bundaran HI. Udah 100 orang, plus ada 10 orang lagi di waiting list. Buat teman-teman yang belum bisa hadir, bisa ntar join lewat YouTube kita. Kita ntar live streaming. Buat yang udah daftar, jangan lupa ntar datang jam 9 sampai jam 3 sore. Kemudian workshop terakhir di tahun ini, ntar di Desember, itu AMA Cross-nya dengan Harmony. Oke, kurang lebih itu aja dari saya. Terima kasih untuk para pembicara juga. Terima kasih untuk Bro Andre Cahyadi, Bro Charbel, Bro Dharma, dan kawan-kawan yang udah datang. Thank you. Oke, selamat beristirahat. Semangat terus. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya. Kalau ada yang pin aktif di tata kelola atau governance Cardano, dan pin dapat reward juga dengan cara menjadi proposer, dan cara menjadi proposal asesor, ataupun cuma menjadi voter, silahkan aja tanya, ntar kita jelasin. Bro Charbel dan Bro Dani dari Eastern Catalyst School akan ngajarin juga. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat, dan Thank you selamat semuanya. malam. Malam. Oke.